Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedelai merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Konsumsi kedelai di Indonesia mencapai 2,95 juta ton per tahun. Laju konsumsi kedelai diperkirakan sebesar 12,89%. Dan pemerintah hanya dapat memproduksi 29% dari kebutuhan nasional. Selebihnya impor. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita dapat membudidayakan kedelai di lahan-lahan kering. Permasalahan yang ada di lahan kering umumnya adalah erosi, kesuburan tanah yang kurang, dan ketersediaan air yang kurang. Menurut Teddy Dana Pemuji dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, pemerintah diharapkan meningkatkan perhatian akan potensi lahan kering. Dalam hal ini yaitu dengan meningkatkan jumlah kegiatan guna mengusahakan budidaya kedelai di lahan kering, tidak lagi melakukan impor besar-besaran, dan lebih mengusahakan peningkatan produksi dalam negeri sebagai solusi pemenuhan kebutuhan kedelai. Dalam wawancara BBC dengan petani kedelai, terungkap bahwa petani enggan menanam kedelai karena pada saat panen harganya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tanaman kedelai yang masih bagus harganya adalah kedelai edamame. Edamame merupakan kedelai yang berasal dari Jepang. Biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Asia sebagai sayuran serta camilan kesehatan. Kedelai sayur ini dipanen ketika polongnya masih hijau dan muda, serta pengisian polong sudah mencapai 80-90%. Edamame kini sudah kian populer di Indonesia sebagai cemilan rebusan, terutama di resto-resto makanan Jepang. Selain direbus, juga bisa dijadikan bahan jus dan sup. Membudidayakan edamame tidak sulit. Tanaman edamame dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Jenis tanah yang cocok harus memiliki drainase yang baik. Penyiraman air dan penyemprotan pestisida perlu dilakukan agar tanaman tetap sehat. Di usia 70-90 hari, edamame sudah bisa dipanen. Proses budidaya edamame atau kedelai Jepang terbilang tidak sulit. Tanaman edamame dapat tumbuh dengan baik bila ditanam minimal 200 meter di atas permukaan laut sampai 500 meter di atas permukaan laut. Suhu optimal untuk tanaman edamame berkisar dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Jenis tanah yang cocok adalah tanah yang memiliki drainase yang baik, yang subur, gembur, dan kaya akan bahan organik. Asep Hidayat, petani edamame di Lembang, Jawa Barat, biasa menanam edamame saat memasuki akhir musim hujan. Kondisi lahan masih subur dan persediaan air masih cukup berlimpah. Kami mendapatkan kesempatan berkunjung kepada perkebunan besar edamame, yaitu PT Jasulawangi dengan General Manajernya Bapak Bambang Suryono. PT Jasulawangi menanam kedelai edamame di Sukabumi di perkebunan intinya
dan juga mengembangkan pola kemitraan di daerah lain seperti Garut dan sekitarnya. Bila lingkungan lahan edamame tidak rawan hama dan binatang pengerat, penyemprotan anti hama cukup dilakukan sekali seminggu. Untuk menjaga serangan dari hama ulat, dapat digunakan insektisida Larviron, dan untuk kutu-kutuannya dapat menggunakan Tekam atau Avalon. Untuk mencegah serangan penyakit dapat digunakan pada tahap awal manik atau SAF 75WP. Pada masa generatif dapat digunakan Manzet atau Yutin Blue. Dan bila banyak hujan, khawatir daunnya busuk, tambahkan Rampat fungisida sistem. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang subur, semprotkan Macarena. Macarena untuk mengatasi stres tanaman juga. Produk-produk lainnya yang dapat digunakan adalah Counter dan Foskormit 18EC untuk kutu-kutuan, Larviron untuk ulat, Macarena untuk stres tanaman. Jika semua perawatan berjalan baik, panen edamame bisa dilakukan pada tanaman saat berumur 70-90 hari atau sampai 3 bulan. Saat panen, edamame biasanya berukuran 4-5 cm dan berwarna hijau. Cara memanen sama seperti tanaman sayuran, yaitu dicabut hingga akar. Hasil panen biasanya dipasok ke pasar tradisional, ke supermarket, dan ke restoran-restoran di Jawa Barat, Jakarta, maupun kota besar lainnya, terutama restoran-restoran Jepang. Terima kasih sudah menonton. Salam pakartanisukses.com. Jangan lupa like dan subscribe. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan kirimkan email di layar berikut.